ya yang kita lihat tadi, maka kita bisa melihat juga dari bagaimana gaya molekul-molekul yang ada di dalam materi tersebut, bagaimana gaya tarik menariknya, ya, dan bagaimana energi kinetik yang dimiliki oleh masing-masing oleh molekul-molekul yang ada dalam materi tersebut. Nah, di sini ada gaya tarik menarik pasti karena molekul-molekul ada molekul di dalam materi tersebut, berarti ada gaya tarik menarik antar molekul-molekul satu dengan molekul yang lainnya, ya, yang menyebabkan terbentuknya zat itu, ya. Jadi kalau ada gaya tarik menarik yang cukup besar dan gaya tarik menarik yang tidak besar, maka itu juga membedakan dari materi tersebut, ya. Nah, gaya tarik menarik ini bertujuan untuk menyatukan molekul itu. Ya, jadi semakin kuat gaya tarik menariknya, maka jarak antara molekul satu dengan molekul yang lainnya itu akan semakin berdekatan. Ya. Kemudian ada hubungannya juga dengan energi kinetik. Ya. Jadi energi kinetik itu ternyata menjelaskan tentang gerak dari suatu molekul itu. Semakin besar energi kinetiknya, biasanya semakin kuat ia untuk bergerak dan semakin ingin memisahkan diri atau ingin berjauhan, ya, seperti itu biasanya. Jadi energi kinetik itu kemampuan suatu molekul untuk bergerak atau berpindah tempat. Nah, maka kemungkinan besar dengan keberadaan energi kinetik itu menyebabkan molekul-molekul yang ada di dalam materi tersebut itu selalu ingin memisahkan diri. Seperti itu, ya. Nah, gas itu memiliki energi kinetik yang tinggi, ya. Oleh karena itu dia bisa bergerak dengan cepat. Kemana saja dia mau bergerak dia bisa, gitu, ya. Artinya gaya tarik menarik antara molekul satu dengan molekul yang lain di dalam materi tersebut itu adalah sangat rendah, ya. Kemudian cairan atau liquid, ya, itu energi kinetiknya sedang. Jadi dia bergerak lambat. Kemudian gaya tarik menariknya juga sedang. Sedangkan padatan itu energi kinetiknya rendah, ya, sehingga dia bergerak lebih lambat dan menyebabkan gaya tarik menarik yang tinggi. Jadi molekul-molekul yang ada di dalam gas, ya, dalam suatu materi gas itu istilahnya bisa bergerak bebas molekul-molekulnya itu, ya. Dia bisa bertranslasi, berpindah tempat kemana saja dia mau, ya. Kalau liquid juga seperti itu, tetapi dia masih terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi dia masih ada gaya tarik menarik sedikit yang sedikit lebih kuat dibandingkan gas, sehingga walaupun dia bisa berpindah tempat, tetapi dia ada batasan gerakannya. Sedangkan padat itu gerakannya itu sangat sulit, jadi dia sangat sulit bergerak, ya, sehingga walaupun dia bergerak itu dia hanya di tempat. Dia hanya bergetar-getar saja, seperti itu. Jadi padatan itu kalau berurusan dengan energi, maka biasanya, ya, kalau dia bisa berpindah, ya ada energi translasi di dalam energi kinetiknya, ya. Atau kalau dia tidak bergerak bebas, yaitu dia punya energi vibrasi. Jadi itu hubungan-hubungan antara gaya tarik menarik dan energi yang terdapat di dalam materi tersebut. Nah, perubahan fisik perubahan fisik boleh kita lihat juga, ya. Jadi perubahan fisik juga bisa disebabkan oleh dua faktor lain, yaitu bisa disebabkan oleh panas dan juga tekanan, ya, seperti itu. Nah, misalnya di sini suatu fasa padat, ya, itu bisa mengalami perubahan keadaan, ya, atau perubahan fasa, bisa juga kita sebut seperti itu, di mana kalau misalkan contoh salah satunya, ya, apakah dia dalam bentuk padatan lebih dulu, ya, itu kalau misalkan suhunya ditingkatkan, ya, ini panas diberikan lebih tinggi suhunya, itu dia akan berubah, ya, menjadi cairan. Demikian cairan kalau ditingkatkan lagi suhunya, maka dia akan berubah menjadi gas. Sedangkan gas kalau diturunkan suhunya, ya,
kemudian dia akan berubah menjadi cairan. Sedangkan cair kalau diturunkan lagi suhunya, maka dia akan berubah menjadi padatan. Jadi itu faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik ya. Selain tadi juga ada faktor gaya tarik menarik, ya, kemudian ada energi kinetik, kemudian ada faktor yang paling menentukan adalah suhu dan tekanan, yang kemudian bisa menyebabkan suatu wujud itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk, dari satu wujud yang satu ke yang lainnya, seperti itu ya. Jadi ini sekilas saja kita jelaskan. Nah, mungkin ini lebih disimpulkan ya, bahwa dalam keadaan padat molekul-molekul itu bergetar pada suatu keadaan kesetimbangan. Jadi dia bergetar dalam keadaan kesetimbangan ya, jadi dia tidak seenak-enaknya saja bergerak gitu. Tidak berpindah tempat karena gaya tarik menarik antar molekulnya itu sangat kuat. Sedangkan dalam keadaan cair, molekul tidak bergetar pada suatu keadaan keseimbangan tertentu, jadi dia bisa berpindah tempat ya, tetapi dia sebenarnya masih bergantung pada gerakannya itu belum terlalu bebas, masih dipengaruhi oleh molekul-molekul yang ada di sekitarnya. Sedangkan dalam keadaan gas, nah ini jarak antar molekul itu cukup besar, molekul bergerak secara bebas ke segala arah dalam garis lurus ya, jadi dia tidak siksak ya, tidak, dia lurus. Kalau dia menyentuh dinding, maka dia berbalik, tetapi juga lurus gerakannya. Kemudian punya kecepatan difusi molekul gas yang paling besar ya. Jadi kecepatan difusi itu adalah kemampuan dari suatu gas itu untuk berkumpul ya, atau bergabung membentuk suatu campuran yang homogen. Jadi dia punya kemampuan untuk itu. Kalau dia sudah berkumpul ya, dia berdifusi dengan cepatnya dan kemudian dia membentuk satu fase. Gitu. Kemudian jadi kalau kita bilang kumpulan gas, apapun gas yang ada di dalam situ itu adalah suatu larutan ya. Jadi kita sebut sebagai larutan gas. Dia sangat mudah membentuk campuran yang homogen. Ya. Jadi kemampuan berdifusinya itu menyebabkan dia mampu bercampur secara homogen. Nah, mengisi setiap ruangan yang ditempatinya. Nah, ini perbedaan yang paling mencolok ya dari suatu gas padat dan cair. Jadi gas itu bisa berapa besar ruangan yang ditempati, maka itulah volumenya. Sedangkan padat dan cair tidak seperti itu, ya. Jadi kalau cairan ya, kalau misalnya dia diisi penuh dalam ruangan itu, maka dia bisa membentuk ruang seperti ruang itu ya, tetapi volumenya belum tentu sama dengan ruangannya. Tapi kalau padatan kita simpan di suatu tempat, maka dia tidak akan membentuk seperti ruang yang ditempatinya ya. Itu akan berbeda sekali. Jadi, tapi kalau gas, berapa besar ruang tersebut, maka itulah volume yang ditempati oleh gas tersebut. Nah ini sekarang kita coba masuk dalam gas ya, yang mana di dalam suatu sistem periodik itu merupakan fase gas ya, pada suhu standar dan pada tekanan standar yaitu 25 derajat Celcius serta tekanan 1 atm. Jadi yang merah ini menunjukkan unsur-unsur yang pada suhu dan tekanan sekian itu dia berada dalam keadaan gas ya, seperti itu. Jadi hidrogen, gas hidrogen, nitrogen, oksigen, fluor ya, di sini itu adalah unsur-unsur yang wujudnya dalam keadaan gas. Ini contoh kalau dia dalam bentuk senyawa ya, ini juga adalah suatu gas. Oke, itu sekilas tentang gas ya. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang disebut gas secara kita kan kalau misalnya orang kimia ya harusnya sudah tahu ya, sudah tahu membedakan. Kalau bukan orang kimia barangkali ya dia cuma merasa ya gas itu tidak dilihat. Ya, gas itu bisa gas yang dalam bentuk udara itu barangkali masih bisa dirasakan dan sebagainya, tetapi detail tentang informasi ilmiahnya barangkali mereka belum tentu tahu. Jadi orang kimia harus tahu ya. Oke. Gas ideal itu sebenarnya istilah gas ideal yang akan kita bahas nantinya sebenarnya berasal dari suatu gas nyata ya. Jadi istilahnya tidak ada katanya gas yang ideal, tetapi gas ideal itu bisa diperoleh jika berada pada kondisi yang kita atur, gitu ya, bisa kita sesuaikan, yaitu terutama pada tekanan di bawah
tekanan yang sangat rendah, yaitu mendekati 0 atm. Itu yang paling menjorok ya, bahwa suatu gas itu bersifat ideal itu pada tekanan 0 atm. Nah, kalau misalnya cerita ini barangkali memang ada pembahasan khusus ya nanti tentang teori kinetik gas, tetapi sekilas supaya kita lebih detail tentang apa itu gas ideal, maka Joule ya, Kronig dan Clausius itu coba mengembangkan teori tentang gas ya. Di sini sebenarnya kinetikanya ya, kemampuan ya untuk kemampuan gerak dari suatu gas ini, tetapi secara detail kita akan membahas apa yang dijelaskan dalam teori kinetik gas ini tentang gas ideal. Jadi gas itu terdiri dari partikel-partikel molekul kecil yang bergerak cepat dalam garis lurus dan saling bertabrakan dengan dindingnya. Itu tadi ya yang sifat-sifat yang kita pelajari, jaraknya berjauhan, kemudian dia bisa bergerak bebas pada satu garis lurus ya. Dan satu waktu kalau misalnya dia menabrak bergerak cepat gitu, satu waktu pasti dia akan menabrak bukan hanya molekul-molekul gas itu sendiri, tetapi juga bisa atau kemungkinan besar menabrak dinding ya, seperti itu. Nah, dari kesimpulan yang diambil katanya tabrakan molekul dengan dinding menghasilkan tekanan. Nah, itu kesimpulannya dari teori kinetik gas. Kita tidak usah bahas sekarang, nanti kita bahas berikutnya. Kemudian yang kedua, itu tabrakan bersifat elastis, artinya meskipun pada tabrakan terjadi perpindahan energi ya, atau pemindahan energi, tetapi energi total kinetik itu tidak berubah. Jadi satu gas itu punya energi total, dan energi total itu tidak energi kinetik total itu tidak berubah walaupun ada proses perpindahan, mungkin bentuk energinya aja yang berubah gitu ya. Kemudian kayak tarik menarik antar molekul dan antar molekul dengan dinding itu tidak ada. Ya, jadi kalau dia termasuk gas ideal ya, maka kita dianggap, bukan kita ya, tapi memang teorinya mengatakan bahwa tidak ada, jadi gaya tarik menarik antar molekul dan antar molekul dengan dinding itu tidak ada. Jadi kalau dia memang gas ideal. Tapi kalau dia bukan gas ideal, maka sifat ini tidak berlaku. Ya, teori kinetik ini tidak berlaku untuk suatu gas nyata. Kemudian volume molekul-molekul cukup kecil dibandingkan volume total gas sehingga dapat diabaikan. Ya, jadi ceritanya kalau suatu gas itu berada dalam suatu gas itu bersifat ideal, ya. Apalagi kalau dia dikondisikan ya, maka dianggap volume molekul itu untuk satu molekul gas itu dianggap sangat kecil ya, dibandingkan volume total gasnya. Jadi dia sangat kecil sehingga kadang-kadang bisa diabaikan, jadi sehingga dia dapat diabaikan ya. Kemudian energi kinetik rata-rata itu berbanding lurus dengan suhu mutlak. Jadi ada energi kinetik rata-ratanya, dan kemudian energi kinetik itu akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Itu teori kinetik tentang gas ya. Jadi sudah disimpulkan bahwa ada suatu gas yang bersifat ideal, dan kalau dia memiliki karakter yang berdasarkan teori kinetik gas ini, maka dia adalah termasuk gas ideal, ya. Kemudian hubungannya dengan tekanan ya tadi. Karena di situ dibilang ini teoritisnya ya, jadi pembuktiannya di belakang nanti tentang teori kinetik gas, tapi kita membahas detail dulu tentang sifat-sifat gas, di mana gas itu ternyata bisa menghasilkan suatu tekanan jika bertabrakan dengan dinding. Ya, tapi secara teoritis kita kira-kira menggambarkan seperti ini ya. Ini gas-gas yang bergerak bebas ke segala arah ya. Satu waktu dia bisa bertabrakan dengan molekul-molekulnya sendiri, molekul yang lainnya ya, molekul gas yang lainnya, dan satu waktu juga dia bisa menabrak dinding. Anggaplah ini ya suatu molekul gas yang kemudian menabrak dinding dan kemudian dia terpantul ya, terpantul dan kembali bergerak lurus, bergerak ya, tetapi ingat gerakannya itu lurus, tidak siksak ya. Jadi dia berpindah atau berbalik itu kalau dia menabrak sesuatu. Jadi kalau dia menabrak dinding atau menabrak molekul gas yang lainnya. Jadi ini gerakannya sangat cepat sehingga kemungkinan terjadi tabrakan itu sangat besar juga, ya. Dan tadi berdasarkan teori dikatakan bahwa jika dia bertabrakan dengan dinding, maka dipastikan dia akan menghasilkan suatu tekanan, ya. Nah, sedikit barangkali tentang tekanan ya, bagaimana kita mengukur suatu tekanan berdasarkan barometer ya. Di sini ditunjukkan oleh Torricelli ya, pertama-tama barangkali
dia mencoba mempelajari kira-kira bagaimana mempelajari suatu molekul itu, bagaimana mempelajari tekanannya ya, tekanan dari suatu gas ya, yang dengan melakukan uji coba ya. Jadi dia ingin menghitung berapa tekanan atmosfer ya dari suatu gas yang ada di atas permukaan air ya. Di situ dia coba-coba. Jadi dia ini penggambaran singkat ya, dia mengambil suatu wadah ya yang kemudian diisi oleh merkuri ya. Jadi dia menggunakan Hg ya. Kemudian setelah itu dia mengambil dia mengambil tabung ya, mengambil tabung juga, kemudian diisi juga dengan Hg tadi ya. Kemudian dia isi juga penuh ya. Tetapi setelah itu dia coba membalik ya, dia membalik dan kemudian meletakkannya di atas meletakkannya di permukaan wadah ini ya. Ternyata ada, jadi gas ini sedikit turun ya, cairan yang di dalam ini berkurang ya, sehingga terdapat sini rongga udara ya, ada udara di sini yang itu terjadi jika tekanan atmosfer itu adalah di permukaan cairan ini itu adalah 1 atm ya. Ternyata cairan yang ada di dalam sini itu akan turun sampai batas permukaan ini setinggi 760 mm. Jadi ini kondisi ini itu tidak mengalami perubahan walaupun dilakukan berulang-ulang, dan itu berlangsung pada suhu 270 Kelvin atau 0 derajat Celcius ya. Sini. Jadi ternyata ketinggian daripada cairan ini dari batas sini sampai di sini itu dihitung sebesar 760 mm. Karena dia menggunakan Hg, maka dianggap 760 mm Hg ya pada permukaan laut atau di atas permukaan laut. Jadi dia akan sesuai, jadi 1 atm di atas permukaan laut itu akan sama dengan 760 mm Hg yang ada di dalam ruangan ini. Nah, itulah maka muncullah istilah bahwa kalau tekanan udara sebesar 1 atm, maka itu akan sama dengan 760 mm Hg. Ya, karena toresil yang temukan ya, maka dianggap 1 atm itu juga sama dengan 760 torr. Ya, jadi 760 mm Hg sama dengan 760 torr. Itu ya kira-kira penggambarannya dari barometer ini. Kemudian ada lagi alat, jadi ini ceritanya bagaimana mengukur tekanan menggunakan alat ya yang sederhana awalnya, kemudian ada lagi manometer istilahnya, itu tekanan gas yang kita melihat yang menggambarkan ini sekilas saja ya, kalian bisa baca juga. Ini ada satu tabung yang berbentuk U ya, kemudian dihubungkan di sini dengan suatu wadah yang berisi gas. Jadi ini wadah lain ya yang kemudian dihubungkan dengan satu wadah lain yang berisi gas ya. Kemudian ini diisi dengan cairan Hg juga ya. Sini diisi juga sampai dibuat sesuai dengan diisi saja dulu ya. Kemudian tergantung nanti bagaimana kekuatan gas tekanan gas yang dimiliki oleh gas yang ada di dalam sini. Jadi ceritanya katanya ya di luar ya, ini terbuka, ini tertutup ya. Jadi ini tekanan yang berpengaruh di sini adalah tekanan udara luar ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah tekanannya 1 atm, maka ya kita akan melihat apakah gas ini juga tekanannya sama gitu ya, yang dihasilkan sama atau tidak. Nah, jadi kalau seandainya katanya garis ini letak di mana garis akhir dari Hg ini ya sama rata katanya ya, berarti tekanan udara luar dan tekanan dari ruangan ini, dari gas ini adalah sama.
dianggap sama ya tekanannya. Berarti pada saat ini kita menganggap tekanan udara luar ini sama dengan tekanan yang dihasilkan oleh gas ini. Nah, kalau misalkan tekanan udara luar itu lebih besar, ya, gas tekanan lebih besar daripada ini barometer, maka ada selisih. Jadi nanti di sini ada selisih ya yang dihasilkan. Di sini ada selisih, ada jarak yang dihasilkan. Berarti kita menganggap bahwa tekanan gas secara keseluruhan itu adalah sama dengan tekanan gas juga ditambah. Jadi pada saat kondisi di mana tekanan udara luar itu jaraknya lebih tinggi ke atas ya, dan ini lebih jauh ke bawah, gitu, maka kita menganggap tekanan gas dari ini adalah lebih besar daripada tekanan yang dimiliki oleh barometer ini. Ya, kemudian sebaliknya seperti itu. Ini delta P-nya ini adalah lebih besar daripada 0. Jadi ini dihasilkan bahwa delta P-nya itu akan lebih besar daripada 0. Sedangkan kalau yang ini kebalikannya ya. Jadi tekanan gas yang ada dari itu kalau misalnya lebih kecil ya, maka dia akan berada pada posisi lebih rendah gitu. Ya, jadi ini kalau begini modelnya, ini berarti tekanan, kalau ini tadi modelnya ya, ini tekanan udara luar itu lebih kecil ya sebenarnya dikala oleh tekanan gas yang ada di sini, sehingga dia ditekan turun ke bawah, ini naik, dan posisinya ini akan jadi tekanan udara ini, tekanan gas ini ya, itu akan lebih tinggi pada kondisi di tekanan barometer ini, tekanan udara luar ya, jadi posisinya lebih tinggi. Ini sebaliknya, kalau tekanan gasnya ini lebih rendah ya, yang di sini itu tekanannya kurang, maka dia pasti didesak oleh dari luar ya, tekanan dari luar sampai naik ke atas, sehingga posisinya itu kita bisa lihat bahwa tekanan tekanan ini itu berada posisi ini, jadi tidak seperti ini ya, lebih tinggi. Jadi tekanan yang di sini itu adalah lebih rendah. Kemudian kita menghitung selisih antara ini. Nah, selisihnya itu adalah kalau dia posisinya begini, maka ini pasti lebih rendah ya, delta P-nya itu. Ini kan selisih ya, jadi selisih antara tekanan gas dengan tekanan udara luar itu adalah sebesar delta P. Dan ini harus lebih kecil ya. Jadi kalau kita lihat ini lebih kecil ya, berarti pasti hasilnya gas yang ini dengan gas yang ini pasti lebih rendah ya. Kalau ini delta P-nya besar, selisih delta P-nya besar, sehingga posisinya seperti ini. Jadi kita lihat saja, kalau gasnya punya tekanan yang besar, maka dia mampu mendesak. Kalau ini karena dia tidak kuat, berarti dia tidak bisa mendorong ini. Sedangkan ini lebih besar, ya, bisa mendorong ke bawah. Kalau dia sama, berarti tekanan udara luar dan tekanan di dalam tekanan gas itu sama. Ya, itu penggambaran dari manometer. Kalau dia berada pada tekanan gas ini, ya, atau gas ini berada pada ruang yang tertutup. Oke, satuan standar internasional kita menggunakan jadi tekanan itu karena dia bertabrakan ya dengan dinding ya, sehingga dianggap ada gaya yang dihasilkan pada luas area tertentu, sehingga tekanan itu dalam satuan gaya atau persamaan gaya dibagi dengan luas permukaan. Jadi gaya itu apa anunya, sama dengan apa? Massa kali per apa? Lupa. Ada hubungannya dengan kilogram, berarti ada massanya. Apa lagi? Massa sama dengan massa kali per massa kali A. Percepatan ya, M kali A ya. Ya, massa kali percepatan. Percepatan itu apa? Meter per second. Meter per detik ya, per second. Ya, pangkat 2.
Ya, jadi F itu sama dengan massa kali percepatan, sedangkan A itu adalah luas. Luas itu kalau misalkan kita bilang panjang kali panjang dengan satuannya M, meter misalnya, berarti kita bisa bilang meter pangkat 2. Oke, jadi tekanan itu adalah gas dibagi dengan luas permukaan, gas gaya ya. Jadi gaya adalah massa kali percepatan dibagi dengan meter misalnya pangkat 2. Kalau misalnya M adalah kilogram, kemudian A itu adalah percepatan, satuannya meter per detik pangkat atau second pangkat 2. Sehingga kita bisa kalau kita bilang kita buat dalam satuan ini ya, kita buat dalam satuan F ini, kita buat dalam satuan massa kali A, berarti kilogram M dikali S pangkat, bayangkan ya M itu kilogram, A itu tadi percepatan sama dengan meter per second pangkat 2, berarti meter kali S pangkat minus 2 kan? Terus kali dengan kilogram, itu sama dengan Newton ya. Oh iya. Ya, kan? Kemudian kita hubungkan dengan, kalau kita mau ubah ke Pascal, ini satuan-satuan ya. Kalau Newton tadi bagaimana? Newton itu tadi kilogram meter pangkat meter kali S pangkat minus 2. Kalau dikali dengan M pangkat minus 2? Dikali dengan M minus 2. Ya, Newton tadi, Newton dulu. Ya. Itu akan sama dengan ini ya. Berarti nanti jadi kilogram meter pangkat min 1 S pangkat min 2. Ya, itu sama dengan Pascal. Oh, itu semua satuan-satuan tekanan, Dek. Ya, jadi tekanan itu satuannya gaya ya. Bisa Newton, jadi kita bisa bilang Newton per meter pangkat 2 bisa. Kan gaya itu tadi sama dengan Newton ya. Kemudian luas area meter pangkat 2. Jadi kita bisa bilang tekanan itu sama dengan Newton kali meter pangkat minus 2 atau Newton per meter pangkat 2. Atau boleh juga kita bilang kilogram meter pangkat minus 1, S pangkat minus 1, juga bisa ya. Kalau tiba-tiba ada permintaan dalam satuan seperti ini, ya kita pakai yang ini. Atau tiba-tiba diminta buat dalam satuan Pascal, lah berarti kita harus buat dalam Pascal. Jadi itu beberapa satuan ya. Tadi kita sudah dapat juga ATM, terus milimeter Hg, dan kemudian Tor, jadi 1 ATM sama dengan 760 mm Hg, dan juga sama dengan 760 Tor. Ya, seperti itu. Jadi ada lagi bar itu apa istilahnya di sini 1 ya. Jadi biasanya itu satu bar itu sama dengan 1 ATM sebenarnya, ya. Tapi di sini masih ada komponen, tapi biasanya secara umum kita bilang 1 ATM sama dengan 1 bar. Nah, itu yang paling umum ya, yang lain itu cuma merubah-rubah satuannya. Jadi dengan mengetahui rumusan ini, kamu sudah tahu berapa jenis macam satuan tekanan, jadi itu perlu diketahui. Oke, kemudian itu ya sedikit tentang tekanan. Sekarang kita barangkali bisa masuk, jadi kenapa saya jelaskan tentang tekanan, karena memang gas itu sangat berhubungan dengan tekanan. Ya. Nah, sekarang kita coba masuk tentang hukum-hukum gas ideal. Jadi tadi berdasarkan hubungan, ada berapa hubungan ya yang mempengaruhi tekanan itu, mempengaruhi suatu sifat atau volume dari suatu gas ya. Ada yang volume itu bisa berubah karena tekanan, volume juga bisa berubah karena temperatur, dan juga volume bisa berubah karena jumlah mol. Ya. Sehingga hukum-hukum gas ini bisa kita jelaskan dengan baik ya. Jadi berdasarkan teori yang disampaikan atau apa ya istilahnya percobaan ya yang mungkin dilakukan atau penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang ahli. Jadi ada Boyle ya yang
mencoba menghubungkan ya atau mempelajari sifat-sifat dari gas ideal itu berdasarkan hubungan antara volume dan tekanan. Dan itu dia lakukan pada suhu dan jumlah mol yang tidak berubah tetap ya. Jadi Boyle mencoba menjelaskan hubungan antara perubahan volume dengan adanya perubahan tekanan. Kemudian ini penggambarannya ya. Jadi bagaimana kalau misalkan tekanan itu tinggi ya atau kalau sekilas kita lihat alatnya ini yang menyebabkan tekanan berubah itu adalah karena volume dari ruangan di mana gas ini berada itu berubah menjadi lebih kecil. Jadi ada tekanan dari luar yang kemudian mendorong menyebabkan volume dari ruangan di mana gas ini berada menjadi lebih kecil, menyebabkan ternyata tekanan gas itu menjadi lebih besar. Apa yang menyebabkan sehingga tekanan gas menjadi lebih besar jika volume ini lebih kecil atau lebih kurang? Apa kira-kira yang menyebabkan sampai tekanan gas menjadi naik? Kenapa bisa? Kalau misalkan volumenya lebih besar, tekanan gasnya menjadi turun. Kira-kira apa penyebabnya? Tunggu ya saya. Gimana deh? Ada hubungannya dengan gerakan atau energi kinetik dari suatu molekul gas yang ada di ruangan sini. Semakin dekat jarak mereka itu sifat gas itu semakin tidak suka gitu. Ya, dia tidak suka sehingga dia lebih cenderung untuk selalu berusaha untuk menolak gitu. Jadi kalau dia bergerak untuk menolak itu kemungkinan besar gerakannya akan lebih cepat untuk menabrak dinding. Ya, jadi dia akan sangat cepat untuk menabrak dinding ya. Karena volume yang di tempat itu tidak luas. Jadi dia masih bisa bergerak bebas karena gas itu sifatnya ya bergerak. Kecuali ya kalau kita sipit sampai sini ya tidak bisa lagi. Tapi kalau dia masih punya ruang maka dia akan bergerak bebas ya sekuat-kuatnya. Dan ingat dia akan memiliki energi kinetik yang semakin besar. Sehingga gerakannya semakin kuat dan kemungkinan dia akan menabrak dinding lebih banyak. Dan tadi dibilang kalau molekul gas itu menabrak dinding, maka dia akan menghasilkan tekanan. Sehingga pada ruang yang sempit ini, ya pada volume yang lebih rendah, ternyata gerakan dari gas itu akan bergerak lebih kuat dan kemudian menabrak dinding lebih banyak sehingga tekanan gas akan meningkat. Nah, kalau volume dikurangi, ya misalnya diperluas volumenya, ya misalnya piston ini ya, piston yang bisa digerak-gerakkan. Nah, ini dia menyebabkan jarak antar molekul satu dengan molekul yang lainnya berjauhan, sehingga kalaupun dia bergerak, itu pasti lebih lambat kecepatannya dibandingkan molekul-molekul yang jaraknya lebih berdekatan untuk menabrak dinding atau ruangan yang sempit. Nah, kalau kita lihat jika volume dari sampel gas dikurangi, ya maka tekanan gas akan meningkat. Jadi dia berbalik ya, kesimpulannya itu dia berbanding terbalik antara volume dan tekanan. Jadi semakin besar volume, maka semakin kecil tekanan. Semakin kecil volume, maka semakin besar tekanan. Dan ini penggambaran ya. Jadi penggambaran yang ini adalah satu perubahan volume, ya. Ini satu perubahan volume kurva ini dan menyebabkan perubahan tekanan juga. Ini berlangsung pada suhu yang tidak berubah, ya. Jadi gambar ini adalah satu gambar perubahan volume dan menyebabkan perubahan tekanan. Dan jika seandainya ditingkatkan suhunya, misalnya suhunya dinaikkan, maka apa yang terjadi? Dia juga akan menggambarkan, kalau dia gas ideal ya, dia akan menggambarkan bentuk yang hampir sama, kurva yang mirip. Ya, jadi satu kurva ini itu adalah perubahan volume terhadap perubahan tekanan yang berlangsung pada satu suhu yang tidak dirubah. Tapi kalau dirubah suhunya, dia bentuk yang lain lagi, seperti ini penggambarannya. Jadi ini adalah suatu isotermal, ya, dari suatu gas ideal untuk berlangsung pada suhu yang tetap. Dan kesimpulan yang kita bilang tadi, Boyle itu menjelaskan bahwa perubahan volume yang menyebabkan atau berbanding terbalik dengan tekanan. Kalau kita lihat ini volume, ya.
katanya volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Secara matematis kalau kita buat persamaannya maka volume sama dengan K, karena ada yang menemukan maka selalu begitu ya. Ada tetapan dibagi dengan tekanan, itu rumusnya. Jadi kalau misalnya kita menghubungkan antara volume dan P, maka P ini karena ini di bawah ya, ini bagi berarti P dikali V sama dengan K. Nah ini bisa digunakan untuk setiap jenis gas ya, yang ada pada atau setiap perubahan gas yang akan kita perubahan kondisi ya, perubahan kondisi yang akan kita lakukan. Misalnya ini adalah keadaan pertama ya, suhu pertama yang kemudian kita punya gasnya, kita punya tekanan sekian misalnya, kemudian suhunya volumenya sekian, dia akan punya K yang sama ya. Kalau misalkan kita tidak merubah suhu, ingat ya, kalau kita tidak merubah suhu tetapi kita merubah volume ya dari gas itu, maka kita akan mendapatkan tetapan atau konstanta yang tidak berubah. Ya, dia sama walaupun volume dan tekanannya sudah kita ubah. Jadi keadaan pertama pada suhu tertentu, pada suhu 25 misalnya, itu sama dengan K. Kemudian kita mencoba mencari persamaan keduanya kalau terjadi perubahan tapi suhunya tidak berubah, yaitu 25 derajat Celcius, maka dia akan punya tetapan yang sama juga. Sehingga perbandingan antara keadaan 1 dan keadaan 2 itu bisa kita bandingkan dengan melihat bahwa K-nya sama. Berarti P1 sama dengan V2, kita substitusi ini masuk ke dalam sini, berarti sama dengan P2 dikali P2. Ya, oke. Sehingga kalau kita ingin menghitung berapa P2 atau berapa V2-nya, ya, biasanya kan keadaan pertama kita tahu, tapi keadaan kedua kita tidak tahu. Sehingga ya bisa kita menghitung dengan mengubah atau mengkonversi persamaan ini menjadi sesuai dengan aturannya ya. Jadi kalau misalnya kita mau P2, berarti P1 kali V1 dibagi V2. Kalau mau V2, berarti P1 kali V1 dibagi V2. Seperti itu ya. Jadi ini Boyle. Kemudian hukum Charles, itu adalah hubungan, mempelajari ya hubungan antara perubahan volume dan perubahan temperatur, tapi itu berlangsung pada jumlah mol dan P yang tidak berubah. Ya, kalau tadi Boyle itu pada suhu yang tidak berubah, kalau Charles itu pada P yang tidak berubah. Itu. Jadi kita lihat berdasarkan oleh Charles, itu dia menunjukkan bahwa volume itu adalah berbanding lurus dengan suhu. Jadi kalau misalkan suhunya dirubah, maka volumenya juga volumenya juga berubah ya, tetapi berbanding lurus gitu. Kalau suhu meningkat, maka volumenya juga meningkat. Suhu menurun, maka volume juga menurun. Seperti itu. Ya, jadi dia berbanding lurus. Beda tadi antara volume dengan tekanan, dia berbanding terbalik ya. Nah, kita lihat penggambaran ini ya. Misalnya ini digambarkan bahwa mulai dari suhu yang sangat rendah ya. Kita lihat di sini dari paling rendah sampai ke atas, dicoba di sini apa yang terjadi. Ternyata kalau suhunya diturunkan ya dari 0 ke bawah, dia akan mengalami penurunan volume ya. Kalau kita lihat dari sini ya, misalnya ini ke sini, ini akan mengalami penurunan volume karena dia menurun. Kalau suhunya dinaikkan ya sampai ke atas, itu dia mengalami peningkatan volume. Jadi dari penelitian yang dilakukan ini dia menunjukkan bahwa ya mengalami volume dan suhu itu berbanding lurus. Dan dari sini dilihat ternyata barangkali ya diuji menggunakan termometer ya, menggunakan pengukur suhu, maka diperoleh bahwa volume yang semakin kecil dibandingkan volume ruang ini ya, ini itu menyebabkan suhunya menjadi meningkat dibandingkan suhu yang ada di sini ya. Jadi kalau dengan mengubah volume, kita juga bisa mengukur perubahan suhunya gitu ya. Jadi dari sini ya yang kita lihat ini adalah yang kita rubah ini adalah suhu volume.
ditekan, sedikit penekanan, berkurang volumenya, dicoba berapa suhunya, dikurang, dan dari hasil penelitian yang diperoleh ya dia menemukan bahwa begini kurvanya. Jadi ada hubungannya bahwa ternyata semakin volume semakin kecil, suhu semakin. Kira-kira kenapa ini? Kenapa sampai kalau volumenya berkurang, suhunya meningkat? Kenapa? Hah? Kenapa bisa kalau volumenya berkurang, suhunya meningkat? Karena perhatikan tadi di teori kinetik gas ya, bahwa energi kinetik dari suatu gas itu berbanding lurus dengan suhu mutlak. Jadi kalau semakin kecil volume tadi kita bilang ya, ternyata energi kinetik itu meningkat. Meningkatnya energi kinetik berarti juga meningkatkan suhu. Karena energi kinetik itu berbanding lurus dengan suhu. Kalau energi kinetik meningkat, maka suhu juga akan meningkat. Ya, sehingga secara tidak langsung perubahan volume bisa meningkatkan energi kinetik dan juga bisa meningkatkan suhu. Ya. Oke. Jadi ini suhu yang berkurang ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini penggambarannya dia. Volume itu adalah volume sama berbanding lurus dengan suhu, ya. Kemudian coba kita lihat. Oh, jangan dulu ya, volume berbanding lurus dengan suhu. Berarti semakin besar suhu, semakin besar volume, semakin besar suhu. Iya. Iya, berarti kita lihat di sini. Semakin besar volume, semakin besar suhu. Berarti semakin, logikanya berarti semakin besar volumenya, suhu meningkat. Berarti logikanya kalau suhu meningkat, berarti energi kinetik, ya tadi ya di sini kita lihat energi kinetik dari ini, nih energi kinetik rata-rata itu berbanding lurus dengan suhu mutlak. Ya berarti berarti meningkat juga Ibu. Energi kinetik juga tinggi. Ya berarti di sini logikanya berarti ya kalau kita lihat di sini mana ini energi kinetiknya juga meningkat. Ya jadi faktornya kira-kira apa? Apa? Kenapa? Kerapatan molekulnya kecil atau gaya tarik menariknya kecil ya, sehingga dia lebih bebas untuk bergerak ya. Ya. Dia lebih bebas untuk bergerak, kemudian kecenderungannya untuk bergerak lebih besar ya. Jadi ruang yang ditempati untuk bergerak, kita harus cari, jadi ruang yang ditempati untuk bergerak juga lebih besar ya, lebih bebas dia bergerak. Sehingga
kemampuan dia bergerak menyebabkan, yang jelas pasti ada hubungannya dengan energi kinetik. Tak? Ya. Ya, dia bisa bergerak bebas menyebabkan, kalau hubungannya dengan tumbukan itu ada hubungannya dengan tekanan, tapi kita tidak mengarah ke tumbukan. Nah, kalau tadi semakin banyak dia menabrak, semakin mudah dia karena tadi kan volume semakin kecil. Kalau tadi ya yang boleh semakin kecil volume, kemungkinan untuk menabrak dinding itu akan semakin besar, Pak. Ya, semakin besar menabrak dinding berarti tekanan semakin besar. Tah? Ya. Logikanya gitu tah? Sekarang kalau misalkan volumenya diperbesar, ya, kalau tadi volumenya diperkecil, kita logikakan ke jangan tubuhkan lagi ya, kalau volumenya diperkecil berarti gerakan suhu, gerakan daripada molekul itu tidak terlalu bebas ya, dibandingkan dengan kalau dia pada volume yang besar. Nah, kebebasan dari gerakan suatu molekul itu terhalangi karena volume yang kecil. Nah, jangan kita pikirkan menabrak dindingnya, karena kita tidak berurusan dengan menabrak dinding ini, tak? Ya, kalau misalkan volume besar, tabrakan dengan dinding pasti akan semakin kecil. Kenapa? Karena terlalu jauh jarak antar molekul satu dengan molekul yang lain dengan dinding, yang kemudian dia butuh waktu untuk bergerak. Tapi kalau berhubungan dengan suhu, semakin banyak gerakan daripada molekul itu, semakin besar berarti energi kinetiknya. Nah, semakin besar energi kinetiknya, berarti semakin besar juga suhu yang dihasilkan. Tapi kalau berhubungan dengan tekanan, maka semakin besar volume, berarti kemampuan gas untuk menabrak dinding itu semakin kecil, karena ruang yang dia tempati itu besar, sehingga kecepatan dia menabrak dinding pasti lebih lambat, dibandingkan kalau volumenya volumenya lebih kecil. Bagaimana? Masuk di akal? Oke. Kita hubungkan anunya, karena di sini dia menjelaskan seperti itu, jadi harus kita tahu logikanya bagaimana ya. Oh, jadi kita bilang berarti di sini juga bergerak, dia bisa bergerak ya. Jadi energi kinetik dari suatu gas yang ada di sini itu juga besar ya, tetapi dibandingkan energi kinetik yang ada di ruang yang satu yang volumenya besar ini pasti lebih besar yang di ruang besar. Tapi kemampuan dari suatu molekul untuk menabrak dinding di volume yang kecil itu lebih besar dibandingkan kemampuan suatu gas menabrak dinding di volume yang besar. Jadi memang berbanding terbalik ya, seperti itu. Oke, bisa Jito? Bisa jadi mengerti? Oke. Nah, volume sama dengan atau berbanding lurus dengan suhu ya, berarti volume sama dengan, ya ini tetap ya, pasti ada tetapan karena ada yang menemukan, jadi dia biasanya menggunakan suatu tetapan V sama dengan K dikali T. Nah, kalau misalnya kita bilang V sama dengan, atau V per T sama dengan K, atau K yang kita mau hitung, ya modelnya seperti ini. Sehingga ingat, untuk keadaan pertama, sebelum kita mengalami perubahan waktu kondisi pertama ya, jadi pada keadaan pertama, V dibandingkan dengan T itu sama dengan K. Kalau misalkan kita mau mengubah volume atau suhunya, ya, menjadi suatu keadaan kedua, tetapi ingat, tekanan tidak dirubah ya, tetap sama, maka tetapan konstantanya, ya, itu akan sama dengan keadaan pertama dan keadaan kedua, walaupun ada perubahan, namun ingat, kalau tekanannya tidak diubah. Sehingga harga K untuk keadaan pertama dan K pada keadaan kedua juga sama. Boleh kita bandingkan ya, jadi substitusi satu sehingga kita dapatkan. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan
berapa kira-kira volume pada keadaan kedua setelah dilakukan perubahan terhadap suhu misalnya, atau berapa suhu kedua jika dilakukan perubahan pada volume kedua misalnya. Jadi ini rumusan yang bisa kita dapatkannya. Jadi rumus sederhananya itu adalah ini, V sama dengan K dikali T. Ini ya, jadi dari penelitian yang mereka lakukan bisa juga dilihat bahwa peningkatan suhu pada tekanan konstan menyebabkan peningkatan volume. Jadi pada suhu yang rendah, jadi ini ada penelitian yang mereka lakukan, jadi pada suhu yang rendah ya, dan suhu yang tinggi misalnya, kita bisa melihat bahwa volume dari balon gas ini ternyata mengalami perubahan ya. Jadi ini uji coba barangkali yang mereka lakukan ya, dilihat seperti ini. Dari penggambaran ini ya, pada satu garis ini adalah menunjukkan pada tekanan tetap ya, ini tekanan tetap ini. Kemudian bisa diubah tekanannya, dia juga menunjukkan penggambaran yang sama ya. Dirubah lagi tekanannya, dia menunjukkan juga penggambaran yang sama. Jadi suatu gas ideal itu akan menunjukkan model kurva yang sama ya, kalaupun dia dirubah tekanannya. Jadi di sini ditunjukkan dari perubahan tekanan atau dia menurunkan tekanan ya. Di sini ditunjukkan bahwa satu waktu dia akan berfokus pada satu titik ujung di sini ya, di titik di mana pada suhu minus 273 itu berapa? Nol derajat. Hah? 0 derajat apa? Celsius. Hah? Nol derajat Celcius kalau minus 273? Ya, jadi minus 273 itu sama dengan 0 Kelvin. Pada suhu 0 Kelvin, ternyata dari hasil penelitian, dari hasil data yang dia peroleh, itu menunjukkan bahwa volume itu katanya 0. Wallahu alam. Ya. Ini jadi dari data yang mereka peroleh dan kemudian mereka buat berdasarkan perubahan tekanan yang kemudian tekanannya dia turunkan, coba bagaimana modelnya ya, hubungannya. Ternyata gambarnya sama dan semuanya berfokus pada satu titik, yaitu titik 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius. Ya. Nah, itu penggambaran dia. Walau alam, barangkali itulah apakah memang volume 0 ya. Ya, itu kita tidak. Bagaimana itu kalau volume 0? Oke ya. Kemudian hukum Avogadro. Jadi Avogadro mencoba mempelajari hubungan antara volume dan jumlah mol ya. Ini jelas pasti semakin banyak jumlah mol, pastilah volume akan bertambah jika itu berlangsung pada suhu dan tekanan yang tetap. Jadi faktor penentu itu adalah suhu dan tekanan ya dalam halnya. Jadi yang tadi kita perhatikan kalau boiler yang menentukan adalah suhunya. Jadi suhunya harus tetap, maka hubungan antara volume dan tekanan yang berbanding terbalik itu akan berlaku. Kalau menurut Charles tadi pada tekanan yang tetap, maka hubungan antara volume dan suhu yang berbanding lurus itu akan berlaku. Demikian pula hukum Avogadro pada suhu dan tekanan yang tetap, hubungan antara volume dan jumlah mol itu akan berlaku. Berlangsung ya, jadi berbanding lurus ya, maka dia akan berlaku. Jadi ya, logikanya iya, semakin banyak jumlah mol, maka volume juga akan bertambah. Ya. Nah, ini juga perumusan-perumusan yang bisa kita turunkan, ya volume sama dengan tetapan kali N, ya. Kalau kita ingin menghitung tetapannya atau K-nya, maka pasti V itu ini ya kita dibagi dengan N1. Kalau misalnya terjadi perubahan jumlah mol, maka itu akan menyebabkan juga perubahan volume, maka kita juga, dan itu harus berlangsung pada tekanan dan suhu yang tetap, maka nilai K-nya juga akan sama. Ya. Jadi kalau tekanan dan suhunya tidak berubah, kemudian kita mengubah jumlah molnya, maka itu akan mempengaruhi volume. Dan ini juga bisa kita hitung. Jadi kita juga bisa menghitung berapa V2 ya pada saat kita mengubah jumlah mol. Seperti itu. Karena pasti karena pertama kita sudah tahu. Jadi ini rumusan kurang lebih ya, mirip-mirip. Nah, seperti ini. Ya, semakin banyak jumlah mol gas pada tekanan konstan, maka volume yang diperlukan
untuk gas juga besar. Jadi jumlahnya tidak banyak, semakin banyak dan semakin banyak, pastilah dia menempati ruang yang lebih besar ya. Jadi balon gas yang kita tiupkan sedikit gas itu akan kecil, tapi kalau kita tiupkan semakin banyak kita tiupkan gas, masukkan gas, maka dia akan membesar. Itu bisa dilihat dengan kasat mata ya, terlihat jelas. Tapi yang dua tadi itu kita tidak bisa melihat dengan jelas tanpa melakukan percobaan. Jadi kesimpulannya, hukum Boyle, volume itu berbanding terbalik dengan tekanan, hukum Charles berbanding lurus dengan suhu ya, volumenya ya, kemudian hukum Avogadro berbanding lurus dengan mol. Jadi dari tiga hukum ini menunjukkan bahwa volume gas itu adalah fungsi dari N, P, dan T atau bergantung ya. Jadi gas ini sangat bergantung pada jumlah mol, P, dan suhu. Kita sampai jam berapa, Dek? Jam 1 berapa? 50. Jadi berarti lagi berapa menit ini? Iya, berarti masih ada 40 ya. Oke. Nah, sampai di sini enggak ada yang mau ditanyakan, Dek? Dadah, oke. Enggak ada yang lainnya? Mengerti, Jika? Enggak mengantuk, Ji? Sudah mengantuk. Yang lainnya mana? Tidak tidur, Ji? Saya tanya yang lain deh, bisa jadi dipahami? Iya, bisa Bu. Saja, oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Oke, supaya kalau ada sesuatu yang jadi pertanyaan ya kita coba diskusikan. Nah sekarang, tadi sudah disebutkan bahwa volume itu adalah fungsi dari jumlah mol, tekanan, dan suhu ya. Nah, persamaan ini dapat kita diferensiasikan atau kita turunkan ya. Jadi volume kita bisa turunkan terhadap jumlah mol, terhadap tekanan dan juga suhu. Sehingga kita bisa turunkan perumusannya seperti ini. Ya. Tunggu sebentar ya. Saya ada telepon dari Pak Karim dulu. Mati. Kenapa mati? Sangat tinggi. Tunggu sebentar, saya salah tindis Pak Karim. Halo Pak. Iya. Waalaikumsalam. Tabe salah tindis Kak tadi. Kenapa Ki Pak? Kamu yang pertemuan dengan itu. Ya, dengan pendek. Kapan bagus Pak? Kapan lebih bagus? Kapan bagus menurut kita? Kita iya waktu itu ada juga. Hari apa? Besok? Barang gitu. Kita besok mau. Besok apa? Rabu dia. Rabu Pak. Iya. Kita izin enggak ada jikanya besok. Oh besok jadi suruh semua biar lab. Tendik semua toh? Iya. Jam berapa Pak? Jam 9, jam 10 juga. Oh iya. Saya suruh buat terang sebentar. Iya. Ya biar Mi buka Teo lihat Pak toh. Biar Mi dia lihat supaya dia mirip kita sudah menjadi kasih tahu tapi ya biar Mami dia urusannya bilang KTU, kalau KTU-nya ambil keputusan. Iya pada yang kasih. Iya, Assalamualaikum. Oke ya, mana tadi saya memastikan. Jadi kalau rumusan seperti ini berarti kita menganggap volume itu ya sangat dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan jumlah mol, sehingga kalau seandainya dirubah, ya ini maknanya ini rumus ini pernyataan ini. Jadi kalau seandainya jumlah mol, jumlah tekanan, dan jumlah suhu kita ubah, maka volume pun akan berubah. Nah, dengan mengubah suhu, tekanan, dan suhu, berarti kita harus
menggunakan rumus diferensiasi, ya. Diferensiasi itu adalah rumus yang bisa digunakan untuk kemudian menghasilkan berapa kira-kira perubahan yang dihasilkan dari perubahan yang dilakukan, gitu ya. Berapa nilai selisih yang didapatkan setelah mengubah faktor penentu tadi ini, yaitu N, P, atau T, ya. Seperti itu. Berarti rumusan diferensiasi, kalau volume kita ubah atau dV, maka kita bisa mengubah V ini terhadap N, P ini terhadap P, V ini terhadap T, sehingga dV sama dengan rumusan diferensiasi biasa deh ya, saya tidak usah mengulang bagaimana mendapatkan rumusnya, tetapi kita sudah pernah pelajari semua, jadi dou V per dou N pada suhu dan pada tekanan yang tidak berubah. Jadi perhitungan penurunan rumus V terhadap N, V terhadap P, dan V terhadap T itu dilakukan satu-satu yang tidak digabung langsung. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan berapa perubahan volume terhadap perubahan tekanan pada N, pada T tetap dikali dengan dP. Kemudian dijumlahkan dengan perubahan volume terhadap suhu pada jumlah mol pada P, jadi tidak ada yang sama ini ya kondisinya, dikali dt. Nah, rumusan umum ini, rumusan setelah diferensiasi terhadap fungsi volume tadi ini, kita bisa menghubungkan 3 rumusan tadi atau 3 hukum yang dihasilkan tadi, yaitu hukum Boyle, kemudian hukum Charles, dan hukum Avogadro. Bisa kita pinjam persamaannya untuk menghubungkan dengan persamaan 5 kalau seandainya terjadi perubahan tekanan, terjadi perubahan suhu, atau terjadi perubahan jumlah mol. Nah, kita lihat kalau hukum Boyle tadi kan rumusnya seperti ini ya. Volume sama dengan tetapan atau konstanta pertama, konstanta Boyle dibagi dengan P dan berlangsung pada N dan suhu yang tetap atau jumlah mol dan suhu yang tetap. Rumusan ini kalau kita mau masukkan atau sesuaikan ya dengan rumusan yang ada di sini, itu ini ya, yang ini dia. Ini adalah Boyle. Itu tidak sama ya. Tidak sama. Kalau kita mau hubungkan menjadi V per P, ini harus kita modifikasi dulu. Kira-kira modifikasinya bagaimana? Supaya kita dapat persamaan yang ini, jadi K1 ini sama dengan V, jadi K1 sama dengan minus V per P, itu sama dengan V kali P. Ya. Tapi bagaimana dapatnya ini supaya K1 ini menjadi begini? Kira-kira bagaimana? Tapi bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Karena ini perkalian deh ya. VP sama dengan K1 misalnya, tah? VP sama dengan K1. Kamu coba cari, kamu pasang len di kiri dan juga len di kanan. Nah, nanti kamu coba buktikan. Kita tidak usah buktikan di sini, kan terlalu lama. Jadi len V dikali P, misalnya ya, jadi V dikali P ini tah, sama dengan K1. Ini persamaan ini. P dikali P sama dengan K1. Coba di depan VP, kok kasih len, itu satu paket ya, V dikali P itu jadi kasih len. Jadi len dalam kurung V dikali P sama dengan len kali len K1. Coba cari, bisa enggak kamu dapat K1 sama dengan minus V per P? Buktikan, tah? Supaya kau tidak penasaran. Jadi kalau ini kita tidak bisa mengubahnya dengan cara biasa ya, karena dia memang harus dituliskan, dicari bagaimana caranya supaya kemudian nanti lemnya terakhir kamu hilangkan dan nanti kamu bisa dapat minus V per P sama dengan K1. Ya, coba cari. Nah, kalau seandainya rumusan ini benar, K1 ini adalah minus V per P, berarti kita bisa menghubungkan dengan persamaan yang ini. Ya, kalian lihat kursor saya deh. Ya, tak? Jadi rumusan ini bisa kita coba. Kalau seandainya dia tidak berubah adalah minus V per P, dan kalau
misalkan dia mengalami perubahan, bisa kita turunkan terhadap DV. Jadi V itu diferensiasinya DV ya, kemudian P DP. Jadi kita bisa membuat perumusan yang bagaimana kalau seandainya dia mengalami perubahan. Sehingga kita hubungkan minus DV per DP NT. Rumusan ini kira-kira kita bisa substitusi ke dalam sini. Ya. Jadi kita bisa ubah rumusan ini ya, kemudian menjadi lebih sederhana. Jadi persamaan 6 itu tujuannya adalah masuk ke dalam sini. Ya. Jadi ini kalau tidak mengalami perubahan, ini kalau dia mengalami perubahan. Jadi kalau dia seandainya mengalami perubahan, berarti kita bisa meminjam juga supaya dia lebih sederhana rumusannya nanti. Oke, kemudian menurut Charles, rumusnya kan V sama dengan K2 per kali T. Jadi K2-nya bisa dituliskan dalam bentuk V per T ya. Memang bisa, ini tidak ada masalah, V per T. Sedangkan kalau dia mengalami perubahan, bisa kita tuliskan do V per do T. Ya. Jadi rumusan ini bisa disubstitusi ke dalam sini. Pinjam ya, kita hanya meminjam saja dulu untuk menyesuaikan keadaan. Kemudian untuk Avogadro, volumenya sama dengan volume sama dengan K3 dikali N pada P dan T tetap. Nah, kalau kita ingin memodifikasi persamaannya, maka K3 sama dengan V per N. Ini cocok ya. Kalau berurusan dengan perubahannya, boleh kita buat seperti ini. Hanya do V per do N, kita menganggap bahwa kalau terjadi perubahan tekanan, terjadi perubahan volume, terjadi perubahan jumlah mol, ya kita tulis seperti ini. Dan ini kita bisa substitusi ke dalam yang ini. Kita pindah ke sini. Kita substitusi ke sini untuk menyederhanakan persamaan. Kemudian setelah kita dapatkan masing-masing, ini berarti di sini minus atau positifin kalau diganti. Yang boleh negatif ya, jadi di sini negatif nanti. Jadi ini kita bisa ganti V per N ya kali DN ya, kemudian ditambah V per P. Di sini tadi dia bilang minus, maka kita rubah menjadi minus. Nah, jadi minus V per P kali DP ditambah V per T dikali DT. Seperti itu. Ya, sehingga rumusannya jadi begini. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk menyederhanakan saja, untuk memperoleh persamaan yang paling sederhana. Sekarang dV sama dengan V per N dN kurang V per PdP ditambah V per TdT ya. Dibagi persamaan ini dengan V ya. Jadi persamaan ini kemudian dibagi dengan V. Sehingga kira-kira bagaimana jadinya? dV dibagi V. Ini jadinya ya. Ya. Kemudian V dN dibagi V. Berarti V-nya kenapa? Kalau kau bagi ini dengan V, ini persamaan ini dibagi dengan V. Berarti V yang di atas ini semua hilang ya? Ya, jadi V yang ada di atas ini semuanya hilang. Berarti yang sisa adalah dV per V, ini tidak mungkin hilang karena tidak ada V di ini dV ya, jadi kita tulis dV per V. Kemudian V dibagi V mati ya. V dibagi V mati, V dibagi V mati, sehingga yang sisa adalah dN per N kurang dt per P ditambah dt per T, seperti itu. Kemudian bagi persamaan dengan V sehingga diperoleh rumusannya seperti ini. Ya, hasil integrasi, coba kalau kita integrasi dV per V, ya, jadi kita tulis integrasi ya, masih ingat persamaan integrasi, ya, seperti cacing di sini. dV per V sama dengan integrasi dN per N, integrasi dP per P, integrasi dt per T. Nah, ingat, kalau dV per V kita integrasikan, berarti yang didapat apa? Apa deh? Apa? Ln, Bu. Lan. Lan apa?
non-V. Ya, berarti integrasi DN per N ln N, integrasi DP per P ln P, integrasi DT per T berarti ln R, ln T ya. Kemudian karena ini adalah biasanya secara umum ya persamaan integrasi itu ada ditambah dengan ln R-nya ya. Jadi R itu adalah tetapan integrasinya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita menuliskan ini ya. Jadi kalau dia bilang DT per V sama DN per N kurang itu ada selalu R itu adalah tetapan integrasi. Jadi dia tuliskan tetap ya. Jadi dituliskan ln R dari rumusan integrasi itu ya. Kemudian ln R itu sebenarnya kalau dalam persamaan suatu gas ideal itu kita sebut dengan tetapan gas. Ya. Sehingga rumusan ini ada biasa toh kalau kita ada itu kalau misalnya integrasi dari keadaan 1 ke keadaan 2 ya biasanya seperti itu ada ln C ditambah ln C0 misalnya gitu ya konsentrasi ya pada keadaan pertama dan keadaan kedua biasanya itu nilai selisihnya. Seperti itu. Ya, ini juga kalau di persamaan integrasi seperti ini ya dia tetap menuliskan ini ya, tetapan integrasinya. Tapi kita kasih simbol tetapan integrasinya itu dengan R dengan mengetahui bahwa R itu adalah suatu tetapan gas. Ya, jadi nilai R ini adalah menunjukkan nilai tetapan dari suatu gas ideal. Nah, persamaannya kita modifikasi ya. Ini ada tanda minus di sini. Ya, berarti kalau saya pindahkan ke sebelah, berarti jadi positif. Berarti ln P ditambah ln V, ya. Kalau kita mau sederhanakan, jadinya ln P ditambah ln V mau disederhanakan jadinya apa? Ln P ini kan pindah ke sebelah, toh? Kemudian ditambah dengan ln V, saya mau sederhanakan ini dua ini. Kita jadi apa jadinya? PV bukan ya? Hah? Jangan dulu PV. Ln dalam kurung kali P V. kali V. Dengan jumlah, ln itu kalau dijumlah bisa disederhanakan dengan hanya menulis satu ln, tetapi yang mau disederhanakan itu menjadi kali. Entah? Kalau dia dalam bentuk negatif, misalnya ya, saya mau gabungin nih ln N dengan ln P. Berarti sederhananya menjadi ln N per P. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau menyederhanakan, hati-hati kita perhatikan, boleh seperti itu. Nah sekarang kalau ln N saya mau gabung dengan ln T dengan ln R, berarti dapatnya ln N kali T ln atau dalam kurung ya, karena dia satu paket sekarang dalam kurung N ditambah T, bukan ditambah, dikali T dikali R. Berarti ln P dikali V sama dengan ln N dikali R, dikali T dikali R. Nah, kalau dia dalam bentuk kali seperti itu sudah satu paket, ln-nya bisa hilang ya. Oke, ln kiri, ln kanan hilang. Sehingga didapat PV sama dengan NRT. Sama dengan tadi ya, yang membuktikan itu, P dikali P itu sama dengan K. Saya bilang tadi, coba ln-kan dulu. Kiri kanan, ln P dikali P sama dengan ln K. Baru kemudian nanti kamu buktikan apakah benar K itu sama dengan minus V per P. Seperti itu. Nanti urai saja itu bersama. Kalau ln P dikali V berarti ln V ditambah ln P. Seperti itu. Sama dengan ln K. Kamu urai bisa bagaimana caramu supaya dapat gitu nanti persamaan bagaimana caranya kamu supaya bisa dapat K sama dengan minus V per P. Begitu. Jadi itu penyederhanaan yang bisa kita dapatkan. Oke. Setelah itu, nah harga R ya di sini, jadi dari tetapan jadi selalu begitu ya dalam satu perumusan itu dia biasanya
siapa yang kalau ditemukan ya selalu dia memberikan simbol-simbol tetapan berdasarkan mungkin namanya atau apa ya untuk menjelaskan bahwa itu adalah nilai ini gitu. Nah, tadi kita bilang itu adalah tetapan integrasi yang kemudian disamakan dengan tetapan gas, di mana harga R itu dapat ditentukan dengan mengingat bahwa 1 mol gas, jadi pada keadaan standar ya, pada keadaan standar dari suatu gas ideal yaitu 0 derajat Celcius berarti sama dengan berapa Kelvin? 273. 173, dan 1 ATM itu volume standar adalah sama dengan 22,414. Jadi kita bisa menghitung atau mengetahui harga R itu dengan mengetahui kondisi standar ya. Jadi kita ambil 1 mol gas, kemudian suhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, kemudian 1 ATM, dan volume yang kita ketahui dalam keadaan suhu dan tekanan standar itu sama dengan 22,414 liter. Sehingga kalau kita masukkan rumusnya di sini, itu kita dapatkan 0,0821 ya, atau 82 disederhanakan liter kali, jadi dari sini liter ATM dibagi dengan mol dibagi dengan Kelvin. Jadi ini rumusan akhirnya dari suatu R. Ya. Jadi liter ATM per mol Kelvin. Seperti itu. Atau bisa liter ATM mol pangkat minus 1 K pangkat minus 1. Nah sekarang, ternyata harga R itu ada 3 ya, berdasarkan satuannya. Ada yang satuannya joule, ada yang satuannya kalori. Itu ya. Yang satuannya joule nilainya 8,314 dan yang satuannya kalori adalah 1,987. Terus bagaimana dapatnya ini? Kenapa bisa dia dapat seperti ini? Gitu. Nah, untuk mendapatkan joule, ingat ya, boleh kamu catat 1 liter. Jadi ini satuan 1 liter ATM ini. 1 liter ATM itu sama dengan 101,325 joule. Ya. Jadi 1 liter ATM sama dengan 101,325 joule. Jadi kalau misalkan 1 liter ATM saya mau rubah ke joule, saya apakan dia? Dengan persamaan R ini yang di atas. Kita apakan? Sini 0,082 liter ATM. Berarti liter ATM ini bisa diganti ke joule ya. Dengan cara dikali dengan 101,3. Ya, coba hitung. 0,082 dikali dengan 8,314 liter ATM mati ya, berubah menjadi joule. Karena kita sudah substitusi toh. Jadi joule per mol Kelvin. Apa benar 8,31? Ya. Oke, sekarang kalau kita mau rubah ke kalori bagaimana? 1 kalori berapa joule? 1 kalori sama dengan 4,2 joule ya. Jadi catat ya itu supaya tidak lupa. 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 2 lebih ya, tapi kita singkat saja 4,2 joule. Ya, berarti 1 joule berapa kalori? Sama dengan 4,2 joule. Ya, sekarang karena 1 joule sama dengan 1/4,2 joule apa tadi kalori tadi. Berarti kita bisa ganti joule-nya. Berarti 8,314 itu dikali atau dibagi 4,2-nya? Dibagi. Kayak mati Dibagi toh karena joule yang kita mau. Iya. Kan kalori lebih besar dari joule deh ya. Iya. Kalau seandainya kalau joule-nya lebih besar dari kalori ya kita kali, tapi karena joule-nya lebih kecil, ya tadi 1 kalori 4,2 joule, berarti 1 joule sama dengan 1/4,2 joule. Berarti 8,314 dibagi dengan 4,2 joule. Jadi di situ berubah menjadi kalori ya.
Jadi coba 8,314 bagi 4,2 berapa? Betul. Iya. Betul ya. Jadi kita dapat 1,987 kalau ingat ya, rumusan ini harus baik-baik di otakmu karena nanti berurusan dengan energi ya, hukum-hukum rumus-rumusan energi kita tidak menggunakan biasa satuan liter ATM. Ya. Yang umum memang kita menggunakan R sama dengan satuannya liter ATM per mol Kelvin, tetapi kalau dalam satuan energi kita tidak gunakan liter ATM, tetapi kita menggunakan satuan joule atau kalori. Sehingga harga R-nya sebaiknya kita menggunakan dalam satuan joule atau kalori ya untuk energi. Jadi biasanya kalau kita tidak konversi satuan dan tidak menghafal satuannya atau nilai dari satuan itu, maka biasanya kita salah ya. Jangan sampai karena kamu pikir sama-sama JR, kasih masuk saja 0,082. Tapi kamu tidak pikirkan bahwa ada satuan. Karena dalam perhitungan, khususnya kimia fisika, saya sangat memperhatikan satuan. Jadi kalau misalnya salah satuan, pasti salah nilainya. Ya, jadi salah nilai pasti. Nah, kemudian perhitungan kerapatan ya. Jadi dari perumusan gas ideal yang kita dapatkan tadi ya, ini kan kita sudah dapat, ini adalah suatu persamaan gas ideal yang kita tahu ya, yang kita pernah pelajari, saya yakin kamu juga pernah tahu dan pernah pelajari, dari SMA lagi, tambah di waktu kuliah sudah pasti dipelajari ya, di kimia fisik khususnya. Dari rumusan ini ternyata banyak hal yang selain tekanan, selain volume, selain suhu, bisa kita ketahui. Apa saja yang bisa kita ketahui dari persamaan ini, selain tekanan, suhu, atau volume. Ada juga mol ya, jadi apa lagi yang bisa kita ketahui? Bisa kita ketahui berapa berat ya dari suatu zat, bisa kita ketahui berapa berat molekul dari suatu zat atau suatu gas. Kemudian kita juga bisa mengetahui massa jenis dari suatu gas ya. Nah, ini salah satunya. Misalnya kita ingin menghitung berapa kerapatan atau densitas dari suatu gas. Itu kita tahu bahwa kerapatan itu rumusnya massa per volume ya. Ya. Massa itu gram per, biasanya satuannya gram per mililiter atau kilogram per liter. Jadi itu satuan daripada kerapatan sama gitu toh. Jadi kalau kita bilang gram per mililiter, kemudian kita ubah ke kilogram per liter, itu sama ya. Jadi 1000 tadi misalnya 1 kilogram per 1 liter kita mau rubah ke mililiter dan gram, maka ya mati 1000, berarti kerapatan itu sama, bisa kita pakai kedua-duanya ya, salah satunya. Kalau berarti ada salah satu yang kamu ubah, misalnya kamu rubah dari gram ke liter, nah berarti volumenya harus hati-hati di situ, tah? Oke. Nah, dari mana kalau berdasarkan persamaan ini kita bisa dapat enggak ini rumusan massa per volume? Ya. Jadi kita taunya kan mol itu apa satuannya? Mol. Apa? Mol itu sama dengan apa? Massa bagi MR. Ya, massa dari suatu gas tersebut dibagi dengan berat molekulnya. Kan? Berapa massanya dia? Berarti satuannya gram. Ingat, berat molekulnya adalah gram per mol. Jangan lupa lagi ya, jadi gram per mol berarti satuannya menjadi mol, gramnya hilang gitu. Jadi mol itu tidak lain adalah massa per BM. Massa per BM berarti N sama dengan M per M besar ya. Atau M atau massa ini tidak lain adalah sama dengan N dikali M. Sehingga kalau seandainya dari rumusan ini tadi kita coba atur-atur ya. Jadi tadi di sini N kali R kali T per V misalnya ya.
di sini kita mau mendapatkan perumusan supaya bisa dapat satuan ini, ya, persamaan ini, berarti n-nya kita rubah dulu. Berarti m di sini ya, ini m anggap di sini, atau ya atau ini modulo atau sekunder m per m ya. Bagusnya barangkali kita tulis bm di sini ya supaya bisa enggak ya. Enggak bisa, oke. Yang penting kamu tahu ya, M ini bukan molar ya, M di sini. Nah sekarang M per M, gitu ya. Oke, sudah. Toh? Jadi kita N itu jadi M per M. Berarti kita butuh ini. Berarti V-nya yang kita pindah ya. Ke bawah boleh? Oh, dibagi. Ya. Jadi M per V ya. Kemudian M yang besar ini boleh kita pindah ke sebelah. Kan tadi M per M besar, tak? N ini kita ganti dengan M per M besar. M besar ini pindahkan ke kiri karena di bawah dia posisinya, tak? Sedangkan V yang di kiri ini kita pindahkan ke bawah. Ya, berarti rumusnya menjadi P dikali M sama dengan M dibagi V, ya, Kali R kali R dikali T, tak? Atau M per V sama dengan kerapatan atau massa jenis. Nah, berarti P dikali M, toh, jadi ikuti deh ya, kalau perlu kamu catat, P dikali M sama dengan kerapatan dikali R dikali T. Sehingga kalau saya cari kerapatan sama dengan ini rumusnya, toh? P dikali M dibagi dengan RT. Ya ada? Ya. Maka kalau ditanya hitunglah kerapatan dari suatu gas, maka kamu tidak menghitung langsung seperti ini, tetapi gunakan persamaan gas ideal. Ya. Karena kita berhubungan dengan persamaan gas ideal. Dijelaskan di situ, kemudian hitunglah kerapatan dari gas tersebut. Berarti kita coba menggunakan persamaan gas ideal. Jadi P itu adalah tekanan, M adalah massa molekul, R adalah tetapan gas, dan T adalah suhu. Ini adalah kerapatan. Jadi itu rumus kerapatan. Kalau disuruh ditanya berapa gram, berarti ini saja tuh yang kita rubah. Ini kita ganti M per M. Atau, ya, jadi kita bisa ganti di sini. Kalau ditanya M-nya berapa, berarti di sini M sama dengan, kalau misalnya seperti ini rumusannya, bisa jika mau modifikasi, tak? Masukkan harga N di sini, berarti di sini adalah M per M besar. Berarti kita cari M-nya, M-nya berapa, bisa. Atau ditanya berapa berat molekulnya. Ada 3 hal yang bisa kita, selain yang terlihat ya di sini, kan di sini bisa tahunya, bisa tahu tekanannya, volume, dan itu, tetapi kita tidak tahu berapa gram dan berapa molekul atau berapa kerapatannya, kecuali kalau kita bongkar ini yang di N ini. Nah, nanti kita bongkar ini N, baru ketahuan, oh bisa kita yang dapat beratnya, oh bisa kita yang dapat berat molekulnya, atau oh, boleh dapat kerapatannya. Gitu ya. Oke. Sudah selesai barangkali ya. Waktunya nanti kita lanjut ya, nanti ini untuk, ini apakah ini? Aduh, seandainya bisa lanjut lagi, banyak padeng. Oke, nanti kita barangkali gabung dengan hukum. Ya, karena saya takutnya kamu tidak apa ya, karena ini kita mengantuk ya, jadi pelan-pelan dijelaskannya, jangan sampai kalian ikut kuliah tapi tidak paham itu pun saya tidak mau. Jadi kalau misalnya ada yang kamu tidak pahami, silakan kamu tanyakan ya, supaya kita bisa, saya bisa jelaskan kembali. Tapi bagaimana ini hari? Apakah ada yang kamu tidak paham atau bisa ditangkap selama saya menjelaskan? Insya Allah, Ibu. Bisa semua ya?
Ya mudah-mudahan kalau cerita tentang energetika, maka gaslah yang paling gampang. Ya, materi gas paling gampang. Jadi kalau di sini kamu kalah lagi, berarti nilainya susah nih itu, karena yang ke belakang itu semakin sulit gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan belajar sesuatu itu jangan menghafal ya, tetapi mengerti. Setelah mengerti baru kita menghafal. Kalau tidak bisa dimengerti susah untuk menghafalnya juga. Oke ya. Jadi mungkin hari ini sudah habis waktunya, Haris ya. Oke, jadi absensinya jangan lupa. Bagaimana model absennya? Sampaikan ke saya juga deh ya, baru langsung sampaikan ke Pak Irsan. Oke, kalau begitu materinya saya simpan di sekolah ya, tapi saya tidak tahu yang mana, jadi saya isi saja dua-duanya. Ada 2 saya lihat di situ, yang lama dengan apakah yang baru yang mana, karena saya lihat sama-sama di 2020 ya, tapi kalau misalnya mau ambil materi silakan ambil di situ saja ya. Saya simpan di situ. Bisa dimasuk toh? Atau kamu terdaftar ya di sekolah? Oke, nah saya cek kembali ya. Ya deh. Makasih banyak ya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya. Terima kasih. Sore, selamat siang. Ya. Oke.